The founders of Metro lifted it out of the earth's sky to be an away floating paradise peacefully in the sky. Metro City, sebuah tempat yang mengagumkan. Mengambang di udara, hidup dengan robot. Dr. Tenma, pemimpin Ministry of Science dan penemu robot-robot modern. Ia adalah ayah Toby. Kuis di kelas. Toby mengerjakan dengan lancar lalu keluar ruangan. Ulangannya bahkan dapat nilai 100. Ia disambut oleh Orin. Di dalam mobil, Toby berbicara dengan ayahnya lewat hologram. Ayahnya tidak bisa menepati janjinya ke presentasi kuantum karena harus menangani PAC Keepers. Toby tertarik. Ia meminta Orin membawanya ke tempat kerja ayahnya. Awalnya Orin menolak tapi Toby menyabotase supaya ia dituruti. Orang-orang berjalan. Toby menyusul. Pemerintah tidak menyukai Toby. Menyuruh menyingkirkannya ke tempat aman. Tapi Toby mau melihat PAC Keeper. Seorang ilmuwan presentase tentang inti biru yang sangat kuat dan langka. Rombongan Dr. Tenma masuk ke ruangan. Ilmuwan lanjut memperkenalkan inti merah yang akan stabil jika berdekatan dengan inti biru. Robot-robot datang ingin memisahkannya. Kata ilmuwan bahaya. Pemerintah menyuruh robot melakukan keinginan ilmuwan. Ilmuwan menanyakan apa maunya. Ia ingin terpilih kembali. Toby akan diamankan di tempat ini, tapi ia mengambil kartu akses dari pengawal. Rombongan masuk ke tempat penelitian. Mesin dinyalakan. Robot diturunkan. Toby kabur. Inti biru akan dipasang. Pemerintah mau pasang inti merah saja. Ilmuwan dan profesor menyarankan agar tidak melakukannya karena itu bisa bahaya. Ia ingin petarung, bukan penyanyang. Ia memasang inti merah. Toby masuk ke ruangan. Pengetesan robot diserang. Toby penasaran dan ingin melihat lebih jelas. Ia mendekat. Robot inti merah menyerap robot lain. Ia menyerang ke arah orang-orang. Pintu darurat ditutup. Ternyata Toby masih di dalam. Dr. Tenma mau membuka pintu tapi pintu itu error. Robot mencoba menghancurkan pintu darurat. Toby menghilang. Robot menyerap pintu. Robot diserang. Ilmuwan memutus kabel biru. Memasangkannya ke robot penyerang. Pintu darurat terbuka. Dr. Tenma masuk mencari Toby. Ia hanya menemukan topinya, ia sadar Toby sudah tidak ada. Dr. Tenma membuat robot dengan memasukkan DNA anaknya. Tiruan Toby sudah jadi. Dr. Tenma telah memasang pertahanan ke robot itu supaya ia tidak kehilangan anaknya lagi. Ilmuwan membawakan inti biru. Dr. Tenma memasang itu ke Toby baru. Toby diangkat. Listriknya korslet. Toby jatuh. Ia sadar. Dr. Tenma berterima kasih ke ilmuwan Elefun. Dr. Tenma membawa Toby pulang. Pagi hari, Toby bangun, ia melihat ayahnya masih menemaninya. Toby merasa aneh. Orin kaget melihat Toby. Dr. Tenma memberi kode diam dari belakang. Ayah Toby memutuskan Toby belajar di rumah saja. Toby belajar dengan ayahnya. Awalnya mengesankan tapi di akhir ia malah membuat lelucon. Ayah Toby memberi banyak buku untuk mengembalikan ingatan lamanya. Toby membukanya. Ia menemukan percobaan dan mencobanya juga. Salah satu percobaannya menabrak barang-barang dan menabrak Dr. Tenma juga. Toby bilang ia hanya ingin mencoba teori. Orin membelanya, tapi Dr. Tenma malah marah karena Orin memakai topi anaknya. Toby membela Orin dengan bilang kalau ia tidak menyukai topi itu. Dr. Tenma sedih. Ia menghubungi Dr. Elefun dan membicarakan tentang Toby. Di kamar, Toby memandangi fotonya dan ayahnya. Dua robot pembersih di luar jendela sedang bergosip. Toby dapat mendengarnya. Ia menangkap salah satu robot. Toby jatuh dari gedung yang tinggi. Belum sampai di bawah, ia terbang. Robot pembersih pergi. Toby menggunakan kemampuannya. Ia terbang kemana-mana. Ia mulai bisa mengendalikan kemampuannya. Bahkan bisa terbang di langit. Menggali gunung dengan cepat. Ia ingin memberitahu ayahnya. Pemerintah atau kita panggil Sir saja supaya tidak kepanjangan. Sir melihat inti biru. Ia menginginkannya. Toby mendengar pembicaraan ayahnya dan Dr. Elefun. Ia bergabung ke pembicaraan. Ayahnya bilang padanya bahwa ia bukan anaknya, ia hanya tiruan dan tidak diinginkan lagi. Toby sedih, ia pergi dari rumah, Dr. Elefun dan Orin juga sedih melihatnya. Di sebuah gedung, Toby memandangi tangannya dan melihat ternyata benar ia robot. Tiba-tiba Sir datang, ingin menangkapnya. Toby kabur lagi. Sempat tertangkap. Ia terbang di antara gedung sampai lepas. Salah satu robot penangkap jatuh. Toby menolongnya. Semua robot kecil pergi. Robot besar muncul, terus menembak. Toby jatuh ke dasar. Ia dikerumuni robot rongsokan yang menginginkan energi kehidupan. Rongsokan baru datang, membuat Toby terjatuh lagi. Toby bertemu robot anjing, yang menuntunnya ke jebakan. Anak-anak muncul. Mereka ingin menangkap robot, tapi tidak tahu kalau Toby robot. Toby mengatakan ia dari Metro City. Robot lain mendengar pembicaraan. Anak-anak memperkenalkan diri, robot-robot yang menguping tadi menculiknya dan membawanya ke markas untuk menyelamatkan Toby.
Mereka memperkenalkan diri. Mereka memberi nama baru untuk Toby yaitu Astro. Di tengah presentasi tentang Hamek yang mau memusnahkan robot, anak-anak datang menyergap. Astro ikut berpura-pura untuk menyelamatkan teman robotnya, RRF. Toby mengenalkan diri sebagai Astro. Sir datang mencari Astro ke tempat Dr. Elefun dan Dr. Tenma. Ia ingin kor inti biru. Astro ikut ke tempat anak-anak itu. Di sana ia bertemu Hamek. Hamek bilang mereka di sini adalah keluarga dan dia mencintai robot. Astro menyinggung soal memperbudak robot. Hamek menyangkal itu. Mereka makan bersama, membicarakan orang tua. Mereka semua tidak punya katanya. Waktunya tidur. Hamek berkeliling mengecek anak-anak. Astro belum tidur. Hamek mengajak Astro bicara. Setelah Hamek pergi, Astro bilang ke robot anjing kalau ia akan memberitahu mereka. Pagi hari, robot anjing masih ribut. Ia bahkan menulis identitas Astro. Untungnya anak yang melihat tidak bisa membaca. Astro menemukan robot besar yang sudah lama. Ia masuk ke dalamnya, menemukan tulisan Zok. Setelah mengamati kerangka, Astro membagikan energi birunya. Hamek bermain dengan robot. Tiba-tiba robotnya terinjak. Ia kaget. Robot besar datang dengan anak-anak. Hamek penasaran bagaimana cara Astro menghidupkannya. Astro berbohong, bilang ia hanya menendangnya. Hamek mengeluarkan alat pendeteksi energi robot. Tidak sengaja mengarah ke Astro, alat itu bunyi. Hamek tersenyum. Astro dan teman-teman membersihkan Zok. Lalu menghiasnya. Menunjukkan hasilnya ke Hamek. Mereka berfoto. Di luar, Astro menemukan temannya ingin menelpon ke Metro City. Cora jujur bahwa ia memiliki orang tua. Astro menjaga rahasia Cora. Ia ingin mengatakan rahasianya juga tapi tidak jadi. Mereka merasa Hamek seperti ayahnya. RRF menyamar menggunakan kardus. Hamek memperkenalkan anak-anak dan mesinnya. Mereka akan ke killing machine atau pertarungan robot. Hamek mulai menunjukkan dirinya yang asli. Dia menyetrum Astro. Mereka baru tahu kalau Astro robot. Bin mundur. Hamek memperkenalkan Astro Boy sambil mengadu domba. Teman-teman merasa dibohongi. Acara dimulai. Robot petarung muncul. Ia menyerang. Astro terbang. Ia menabrak penghalang tidak terlihat dan jatuh. Astro mengangkat robot penyerang ke penghalang sampai hancur. Teman-teman senang. Robot baru muncul. Sangat imut. Membelah diri menjadi dua dan tidak imut. Astro membuat mereka menyerang satu sama lain. Merasa kesal, Hamek membuat robot mengeroyok Astro. Anak-anak mulai takut. RRF datang. Astro menang. Orang-orang bersorak. Sir mendeteksi Astro. Hamek mengeluarkan ZOG. Astro tidak mau bertarung. Zok dan Astro berteman. Orang-orang juga senang tapi Hamek kesal. Mengeluarkan setrum lagi. Memaksa bertarung. Zok mau menginjak Hamek. Astro menghentikannya. Sir datang menangkap Astro. Bin menggigit kaki pengawal. Kapal terbang menjauh. Astro dibawa ke tempat ayahnya. Dr. Tenma melepas inti biru. Memberikannya ke Sir. Dr. Tenma mengambil kembali inti biru. Menutup pintu dan memasang inti ke anaknya lagi. Mengatakan ia tetap anaknya. Sir membuka pintu. Dr. Tenma menyuruh Astro terbang. Sir mengambil inti merah lalu memasangnya ke robot. Ia mengira bisa memerintahnya tapi robot malah menyerapnya. Saat Astro kembali, Metro City sudah hancur. Robot Sir masih mengincar Astro. Teman-teman mengambil mobil Hamek. Astro melawan Sir robot. Tertangkap, tapi dari belakangnya muncul tembak. Ia juga heran. Robot Sir memukulnya dengan gedung. Ia terlempar. Saat akan diinjak, anak-anak menyelamatkannya. Mereka pun dikejar. Robot itu memukul bangunan, membuat listrik menjadi mati dan Metro City jatuh. Astro membantu kota mendarat dengan selamat. Lalu pergi memukul Sir robot. Ia dimasukkan ke kornya. Energi biru dan merah saling bereaksi. Mereka terlempar. Ayahnya datang, ia menjelaskan jika energi itu bersatu maka keduanya akan hancur. Ia pun mengajak Astro pergi tapi teman-teman tertangkap. Astro terbang menuju Sir robot, langsung ke intinya. Energi biru dan merah pun bersatu, sambil mengingat semua kenangannya. Sir robot hancur. Sir ditangkap. Astro ditemukan sudah meninggal. Tapi, berkat informasi dari Dr. Elefun, Zok muncul. Membagikan energi birunya ke kor Astro. Ayah datang. Astro hidup kembali. Semua orang bahagia menyambutnya sebagai pahlawan. Cora bertemu orang tuanya. Ia senang karena ternyata ia dicari. Astro berterima kasih pada RRF. Dr. Tenma membiarkan Orin mengambil cuti. Orin sangat senang. Alien datang menyerang. Astro melawannya dan film pun tamat.